Akhirnya, momen sudah kudagu dua kali Oda kembali munculkan di satu chapter 1134 ini. Nah, Garcu Pasal di sini kali ini kita akan merecap One Piece untuk chapter 1134 yang jadi kesukaan kalian nih. Karena kalau di video review banyak suka komen, "Bang, udah bang, gak usah analisis, gak usah berteori dan yang lain-lainnya." Gimana untuk video recap ini? Kita akan fokus untuk membahas apa sih isi murni untuk chapternya saja tanpa ada tambahan teori atau apapun itu. Yang sebenarnya sih kalau di video review dan kalian ingin fokus mah kalian bisa langsung baca manganya. Tapi oke lah, kita akan langsung masuk saja untuk recap chapter 1134 ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dulu untuk chapter kali ini adalah Our Library, yang berarti kita akan langsung mendapatkan lanjutan dari chapter sebelumnya secara langsung. Di sini sesuai janji, kita mendapatkan color split yang berisi seluruh kru yang bawa pistol air sedang menaiki robot dari Franky raksasa dengan pose ala Astro Boy yang bertuliskan "We Are Eternal". Buat yang nggak tahu, ini adalah tribute untuk pengisi suara Franky di anime yaitu Kazuki Yao yang dikatakan dia akhirnya memutuskan untuk mundur menjadi pengisi suara lagi. Yang wah, ini bakal jadi beda banget sih suara supernya Franky jika harus digantikan. Yang berarti kurang lebih hal ini akan kita langsung dapatkan untuk kelanjutan dari arc Egghead yang akan rilis nanti lanjutannya di bulan April 2025. Yang kira-kira siapakah pengisi suaranya dan apakah akan cocok dengan karakter seperti Franky. Nah, chapter ini dimulai dengan Luffy yang berterima kasih kepada Saul dengan siap berjabat tangan sambil berkata, "Saul Osan, aku mengerti anak buahku pernah dijaga oleh pertolonganmu. Aku sangat menghargai itu, jadi biarkan aku memperkenalkan diri." Dimana ternyata semua kru sangat kaget sekali karena dari mana Luffy berbicara ala Yakuza dengan sangat fun sekali, yang ini membuat semuanya sangat aneh. Bahkan Sanji pun berkata, dari mana dia belajar kata-kata seperti itu?" Dan Luffy pun melanjutkan lagi, "Kumohon," dan belum selesai Luffy melanjutkannya langsung dipotong oleh Robin dengan berkata, "Dia adalah Luffy yang aduh ini." Kata Robin, kita merusak suasana dari Kapten Luffy saja. Dimana Saul pun cuma bisa ketawa sambil berkata, "Tentu saja saya tahu Luffy adalah nama besar. Kau bertemu dengan teman-teman yang baik ya, Robin. Akhirnya kau menemukan mereka semua." Dan Robin pun menjawab, "Ya, mereka adalah nakama-nakama yang akan melindungi seseorang sepertiku." Yang lagi-lagi semua orang kecuali trio monster Luffy, Zoro, dan Jinbei kembali menangis dan berpikir kalau mereka akan menjaga Robin selamanya, dan Saul pun berterima kasih untuk hal itu. Dimana Lilith pun memperkenalkan diri sebagai Vegapunk kepada Saul, dimana dia berkata kalau dia dan Bone ikut bersama kru topi jerami menggunakan Sval atau kapal terbang yang sebelumnya kita lihat. Lalu Lilith juga meminta kepada Jinbei untuk mengeluarkan box mesin yang dia bawa dari Pulau Egghead, di mana Gert di sini membantu Jinbei mengeluarkannya dari dalam kapal. Dan box itu adalah sebuah kapsul dengan stiker Vega yang ditempel di kapsul tersebut. Jinbei berkata, "Kita membawa ini atas instruksi Vegapunk dan apa yang ada di dalamnya." Lilith pun menjawab, "Ini adalah aku." Ya benar, Luffy pun sangat kaget sekali karena ini adalah klon Vegapunk yang bahkan bisa dibilang ini adalah Stellanya. Lilith pun menjelaskan kalau beda seperti kita para satelit-satelitnya, ini adalah sebuah replika yang lengkap dari aslinya. Dia adalah Vegapunk yang mengunjungi Elbaf 20 tahun yang lalu, karena bukankah pemerintah akan curiga dong kalau Stella meninggalkan labnya bahkan dengan waktu yang cukup lama, yaitu beberapa bulan. Makanya kami berhasil membawanya pergi menggunakan medium lain, tetapi kita kekurangan mesin untuk mengeluarkannya dari box secara utuh. Yang wadaw, ini bukankah sangat mantap sekali, tapi akan menjadi hal aneh juga sih. Dimana Lilith pun dia melanjutkan lagi kalau dia akan tetap berada di Elbaf untuk membangun lab baru dan menghidupkan kembali Vegapunk dengan klon dari tubuh aslinya tersebut. Dan dia juga mencoba untuk menyelamatkan Kuma. Boleh, tentu saja sangat senang sekali mendengar hal tersebut, yang sejujurnya ini pun akan menjadi hal yang sangat menarik walaupun pasti akan muncul banyak kontroversi, terutama terkait menghidupkan kembali Vegapunk, yang ini pun akan coba kita bahas dengan lengkap nanti di video review seperti biasa. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, di sini akhirnya para raksasa memberikan semua kru yaitu tur kampus yang wah ini mantap banget, tapi ini bentukannya di daerah Our Library. Dimana Robin, Saul, Chopper, Lilith, dan Bonnie langsung
pergi ke daerah dalam dari Owl Library tersebut, di mana di daerah luar dikatakan ada semacam bangunan sekolah yang mirip dengan library tersebut. Di situ, kru yang lain bertemu bocah raksasa yang sedang bermain di daerah Warrior Spring sebelum pergi ke daerah Tur. Usopp bertanya kepada mereka, apakah mereka akan berlayar suatu hari nanti untuk bertualang dan melawan orang-orang jahat. Tetapi seseorang menjawabnya dengan berkata, kalau itu bukanlah tren lagi di Pulau Elbaf, di mana Zoro yang bingung kayak, dari mana suara orang dewasa tiba-tiba muncul? Dan bocah raksasa itu pun menjawab, kau lebih baik pergi dari sana sebelum kena marah karena kau berada di atas tubuh Ripley Sensei. Nah, disinilah kita sadar kalau ternyata Luffy dan Usopp sedang berada di atas tubuh seseorang yang bernama Ripley dan dia sedang berbaring di lantai. Luffy berada di atas dadanya yang persis nih seperti momen Luffy dan Shirahoshi dulu di Fishman Island, di mana Ripley dikatakan sebagai seorang pejuang Elbaf yang cantik dengan tato yang ada di wajahnya, dan dia adalah guru biologi dari Akademi Walrus. Yang bukankah ini wadaw banget? Ternyata Ripley yang dikatakan wanita bar sebelumnya adalah satu sosok di sini yang langsung ada tunjukkan di chapter selanjutnya. Di sini pun Usopp meminta maaf karena mereka menginjak orang, namun Ripley menjawab dengan santai, jangan khawatir, tidak juga terasa berat, tapi apakah kalian kaget di mana pejuang Elbaf yang membuat kerusakan itu sudah berlalu 100 tahun yang lalu. Kali ini bukanlah era kekejaman dan menantang perang kepada siapapun lagi untuk kami para ras Elbaf. Dia pun menjelaskan kalau di Walrus Academy bocah-bocahnya jauh lebih sopan dan damai dibanding bocah-bocah lain yang ada di Elbaf, karena prinsip sekolah ini mengikuti hasrat dari mendiang raja yaitu King Harald, di mana King Harald sendiri ingin Elbaf untuk menjadi sebuah negeri yang damai dan melakukan negosiasi barter dibandingkan perang dengan negara-negara yang lain. Itulah alasan kenapa dia tidak begitu dekat dengan para tetua yang ada di negeri ini. Tapi King Harald sendiri dibunuh oleh anaknya sendiri dan sekarang Elbaf tidak mempunyai seorang raja. Ripley berkata lagi kalau dia juga berasal dari generasi pejuang sebelumnya dan dia sangat ingin melihat Luffy di mode putihnya, karena menurut mitologi Elbaf dulu ada seorang pejuang yang persis seperti itu. Dan kita berpindah ke tim Robin di mana mereka sampai ke daerah dalam perpustakaan, dan tepat sebelum sampai Saul pun menjelaskan bagaimana semua buku di Ohara dapat dibawa ke sini. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau bukankah banyak Laut Hajudin dan yang lainnya lah yang membantu mengambilkan buku-buku tersebut dari danau yang ada di Ohara yang kita lihat 22 tahun yang lalu. Sini Saul berkata, nah mari kita masuk, tetapi bentar Robin, hati-hati dengan buku yang kau bawa di tangan, karena boom, tepat ketika mereka masuk perpustakaan, buku tersebut langsung berubah menjadi raksasa. Dimana Saul berkata kalau semua buku dari Ohara berubah menjadi raksasa, dan itulah misteri dibalik Owl Library yang sejujurnya menurut saya ini masih tidak masuk akal. Kayak apa yang bikin semua buku tiba-tiba menjadi raksasa? Apakah ada semacam magic? Tetapi bukankah magic di One Piece ini lebih terkenalnya dengan sebutan buah iblis? Tetapi untuk kali ini ya kita tunggu saja Oda menjelaskannya di chapter nanti. Dan disinilah kita mendapatkan double split seberapa indahnya satu perpustakaan tersebut dengan ruangan-ruangan penuh buku raksasa, dan di dalamnya juga terdapat banyak batang-batang yang mengelilingi bagian dalamnya, di mana di salah satu batang besar tersebut terdapat burung hantu raksasa yang tertidur. Ya mungkin inilah sebutan Owl yang diambil dari nama perpustakaan ini. Di sini Robin mengingat kembali apa yang Profesor Clover katakan dulu, kalau The Tree of Knowledge adalah perpustakaan terbaik di dunia, dengan berkata, apakah kau suka membaca buku? Dan inilah Library of Owl, di mana Saul sudah menunggu momen-momen ini ketika ingin memperkenalkan semuanya kepada Robin. Dan kita lagi-lagi berpindah ke daerah Underworld, di mana Loki sedang berbicara kepada seseorang yang bernama Mosa, di mana Mosa berbicara dengan sangat sopan sekali, walaupun kita masih belum tahu nih apakah dia ini wanita atau pria. Mereka dikatakan belum pernah bertemu, namun mereka sudah rutin berbicara dengan sangat-sangat lama sekali menggunakan dari musik, karena lagi-lagi sangat masuk akal sekali kan. Loki ini punya banyak waktu dan bosan karena dia terborgol. Selama ini Loki menyebut Mosa sebagai teman dan memanggilnya Mosako, di mana kata ko ini mengindikasikan kalau Loki sangat respect terhadap satu karakter tersebut. Loki berkata, apa kau masih trauma dengan pengalaman buruk yang kau katakan sebelumnya? Di mana Mosa menjawab, ya saya masih sangat merinding akan semua hal itu. Dan Loki menjawab lagi, jika saya ada di sana akan kubunuh semua orang itu untukmu Mosa yang anjay. Ini bukankah udah kayak kata-kata buaya kalau ngadepin mangsanya? Gue akan melakukan yang terbaik. Alah, bacot banget. Ya apakah mungkin
jika seperti ini, maka sosok Mosa ini adalah seorang wanita, makanya Loki sampai berkata seperti itu. Tapi lagi-lagi kita masih belum tahu. Di sini Mosa pun berkata kalau Loki mungkin sering menggunakan kata-kata yang menyeramkan, tetapi sebenarnya kalau dia ini adalah orang yang memiliki hati yang baik, dan itu pun membuat Loki marah mendengarnya. Ya benar, bukankah ini juga pernah kita bahas sebelumnya terkait Luffy yang bisa dengan santai berada di sekitar Loki, yang apakah mungkin karena Luffy tahu kalau Loki ini seorang dengan hati yang baik. Nah, inilah dia momen penutup luar biasa dari chapter ini, di mana kita berpindah ke daerah barat dari desa Elbaf sebelumnya, tempat semuanya sampai, di mana Dory dan raksasa yang lain sedang dalam keadaan minum-minum sambil menunggu seluruh kru topi jerami. Namun tiba-tiba peti raksasa hitam sampai di kastil desa tersebut, dan di double page terakhir kita diperlihatkan lagi-lagi lingkaran sihir aka Magic Circle yang persis seperti ketika Saturn sampai ke Pulau Eket sekarang muncul di ruangan tahta di kastil itu. Bedanya Magic Circle ini tidak memiliki nomor seperti para Gorosei sebelumnya, dan dari situlah muncul kedua orang yang menggunakan jubah hitam dalam keadaan berlutut. Orang pertama persis sekali seperti Shanks yang kita lihat di chapter 907, dan satunya lagi seorang wanita menggunakan perban yang menutup mulutnya dan rambut yang menutup sebelah matanya. Siapakah kedua orang tadi, yang bukankah ini wadaw banget? Jadi apakah sudah kudagu pertama kita adalah kalau benar jika Shanks memiliki saudara kembar? Oh ya, buat yang nggak tahu dan merasa kalau teori ini sudah banyak sekali dibahas di mana-mana, yang emang bener sih, ini teori yang cukup populer beberapa akhir ini. Tetapi sebenarnya untuk channel Devilnomi sendiri, bahkan kita pernah membahas kalau Shanks sebenarnya tidak cuma satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Itu pun sudah pernah kita bahas sejak tahun 2019. Bisa kalian lihat videonya, rilis 18 September 2019, yang berarti lebih dari 5 tahun yang lalu. Di channel Devilnomi kita sudah membahas kemungkinan kalau Shanks tidaklah satu orang, dimana mungkin bahasan ini pernah kita remake dengan versi lengkap di video Twin Shanks ini, yang bisa kalian tonton jika nanti penasaran. Dan terkait siapakah villain Elbaf juga, sebelumnya kita memprediksikan karena Loki emang cukup sanksi sih, karena dia ini mungkin orang yang baik atau bagaimana kita masih belum tahu, tetapi opsi terbaik adalah bagian dari pemerintah dunia, terutama pihak Godsnake, yang apakah ini adalah sudah kudagu kedua kita yang kita dapatkan di chapter ini. Nah, jadi mungkin itulah untuk recap alias baca ulang untuk chapter 1134. Seperti biasa, untuk bahasan lengkap dan analisis deep akan kita bahas di video review yang kayaknya untuk sekarang-sekarang akan coba kita uploadnya di hari Minggu saja ya, tepat sebelum perilisan dari versi legalnya di Manga Plus nanti. Makanya pastikan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar tertinggal bahasan deep seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Dan saya juga mau berterima kasih nih buat para players yang sudah support Devilnomi secara langsung, terutama buat yang rajin memberikan super thanks atau bahkan masih join membership channel Devilnomi seperti pada Devil Fruit User, Haki User, dan Will of D yang ada di layar ini. Dan buat kalian yang pingin juga nama kalian ada badges berry di sebelah nama kalian, plus juga stiker-stiker lucu ini, biar bisa misuh dan bacotin di kolom komentar, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devilnomi pamit, and I'll see you guys next time.